Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengenalan pola. Yaitu studi kasus yang kami ambil adalah klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode NFBS menggunakan rapid manner. Dan kelompok kelompok yang terdiri adalah saya sendiri, Diki Berli, dengan NIM 1955201024 dan rekan saya Andre Cerika dengan NIM 1955201015. Metode NFBS. NFBS adalah algoritma yang banyak digunakan dan sering digunakan untuk keperluan klasifikasi atau pengelompokan data. Klasifikasi algoritma NFBS menggunakan metode probabilitas dan statistika yang diurutkan oleh salah satu ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes. Maka dari itu inilah yang membuat penamaan algoritma NFBS. Kelebihan dan kekurangan NFBS. Satu, mudah untuk dipahami. Kokoh untuk titik nos yang diisolasi. Dia hanya menggunakan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter. 4. Menangani nilai yang hilang dan dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang. 5. Cepat dan efisien ruang. 6. Kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Kekurangannya, pertama, tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Yang kedua, mengasumsikan variabel bebas. Langkah-langkah perhitungan NFBS. Pertama, membaca data training, menghitung jumlah dan probabilitas, mendapatkan nilai dalam tabel min, standar deviasi dan probabilitas, menghasilkan solusi. Pengertian rapid miner. Rapid miner adalah platform perangkat lunak ilmu data yang dikembangkan oleh perusahaan bernama sama dengan yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, pembelajaran dalam, penambahan teks, dan analisis prediktif. Hal ini digunakan untuk bisnis dan komersial, juga untuk penelitian pendidikan, pelatihan, rapid prototyping, dan pengembangan aplikasi, serta mendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data, hasil visualisasi, validasi, model, dan optimasi. Pertama, Rapid Miner dikembangkan pada model inti terbuka dengan Rapid Miner Studio Free Edition yang terbatas untuk satu prosesor logika dan 10.000 baris data tersedia di bawah lisensi AGPL. Harga komersial dimulai dari 2.500 US dollar dan tersedia dari pengembang. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka open source. Rapid Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Andre. Baiklah, selanjutnya itu fitur-fitur Rapid Miner. Itu beberapa fitur dari Rapid Miner antara lain banyak algoritma data mining seperti decision tree dan self organization map. Kedua itu bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plot. Tiga, banyaknya variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Keempat itu menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL itu extraction, transformation, loading, dan preprocessing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Kelima itu proses data mining tersusun atas operator-operator yang mutable dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI. Keenam itu mengintegrasikan proyek data mining, WK, dan statika R. Dan kita lanjut ke bahasan soalnya, itu ini data training dari yang kita cari. Selanjutnya
Nah, ini yang data testing yang akan kita cari. Nah, ini hasil dari apa yang kita cari di Rapid Miner. Selanjutnya kita akan lanjut saja ke Rapid Miner-nya. Nah, di sini kita masuk ke data training. Ini ada aktual kelas, kita beri sebagai label data training. Nah, ini kita aktual kelas kita berikan sebagai label, yaitu ada beberapa kelas, yaitu tidak miskin dan miskin, umur, itu ada tua dan muda, yang itu kita kasih ininya binominal. Status itu ada kawin, belum kawin, dan cerai, kita kasih kelasnya itu polinominal. Pendidikan SLTP, SD, sarjana, dan ada 3 sekolah, kita kasih juga polinominal. Tanggungan itu ada 1, 0, 3, 2, 5, kita kasih juga polinominal. Ada pekerjaan, pedagang, buruh lepas, aparatur negara, petani, dan ada juga yang tidak ada pekerjaan, kita kasih juga polinominal. Terus penghasilan ada tinggi, rendah, dan sedang, itu juga kita kasih polinominal. Lanjut ke data testing. Untuk data testing itu actual class-nya sama tadi, kita kasih role-nya sebagai label. Umur sama kayak tadi, yaitu tua muda, kita kasih kelasnya binominal karena cuma 2. Status belum kawin, cerai, kawin, kita kasih polinominal. Pendidikan D, SLTA, sarjana, SLTP, kita kasih kelasnya polinominal. Tanggungan juga polinominal. Pekerjaan polinominal itu karena lebih dari 2. Penghasilan tinggi, rendah, sedang, juga polinominal. Nah, lanjut ke desain. Nih. Nah, yang pertama kita masukkan itu data training, lalu kita hubungkan dengan Nest.js. Nah, itu lanjut ke data testing, kita masukkan. Nah, kita hubungkan ke apply model. Nest.js juga kita hubungkan ke apply model. Lalu di apply model kita masukkan performance, kita hubungkan, dan lanjut ke outputnya. Nah, selanjutnya kita jalankan ininya, desain. Setelah kita jalankan, kita mendapatkan kelas tidak miskin itu 6 distribution. Ini kelas miskinnya 6 distribution juga. Nah, ini performance-nya yang true tidak miskin 2 dan true miskin 3 dengan kelas precision 40% dan prediction-nya 4 dan tidak miskinnya 1 dengan kelas prediction-nya 20%. Kelas recall untuk true tidak miskin itu 33%, true miskinnya 25,00%. Kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya Berli. Baiklah. Dan ini yang kami cari secara manual. Ini ada data trainingnya. Dan yang pertama di sini yang akan kita cari adalah menghitung jumlah kelas. Yang P tidak miskinnya jumlah datanya ada 6 dan yang P miskinnya ada 3, jumlah datanya ada 13. Keseluruhan data ini ada 19. Dan hasil ini didapat dari 6 dibagi 19, maka dapat hasilnya 0,31. Dan 13 dibagi 19 dapat hasilnya 0,68. Dan yang kedua, langkah kedua kita mencari peluang. Peluang pertama yang kita cari adalah umur. Ini ada tua, muda. Dan yang pertama kita cari yang tua. Yang tua yang tidak miskinnya di sini kita cari, dan sudah saya cari tadi ada 2.
Dan yang miskinnya, yang tuanya ada 8. Yang mudanya tidak miskin ada 3, yang miskinnya ada 6. Dan di sini cara mencari apa hasil dari tidak miskinnya, 2 dibagi 5, maka dapat hasil 0,4. Terus yang mudanya 3 dibagi 5, maka dapat hasil 0,6. Dan yang miskinnya 8 dibagi 14, maka dapat hasil 0,57. Dan yang muda, yang miskinnya 6 dibagi 14, maka dapat hasilnya 0,42. Dan yang mencari peluang kedua itu ada status. Cara mencarinya juga sama kayak tadi. Dan datanya ada kawin, belum kawin, dan cerai. Dan peluang ketiga tuh adalah pendidikan. Datanya ada SLTP, SD, sarjana, tidak sekolah, SLTA. Cara mencarinya juga sama. Dan yang peluang selanjutnya, mencari peluang selanjutnya itu adalah tanggungan. Tanggungannya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cara mencari pun juga sama. Mencari peluang selanjutnya itu adalah pekerjaan. Pekerjaan di sini ada pedagang, buruh lepas, aparatur negara, petani, dan tidak ada. Cara mencarinya juga sama. Dan selanjutnya di sini juga ada mencari peluang. Yang pertama, yang selanjutnya kita cari adalah penghasilan. Yang terdiri dari tinggi, rendah, sedang, dan tiada. Cara mencarinya juga sama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andre. Nah, selanjutnya kita akan mencari data testing yang pertama, yaitu dengan umur yang muda, statusnya belum kawin, pendidikan SD, tanggungannya 3, pekerjaannya tidak tiada, penghasilannya tinggi. Nah, kita cari dengan umur muda dan tidak miskin yaitu 0,6, dan muda Sudah cari. Kita cari tadi yang tua, yang muda ya, muda, muda 0,6. tidak miskin itu Yang tidak miskin 0,6. 0,6. Lanjut aja ke biasa aja. Dan muda miskin itu 0,4, lanjut ke belum kawin miskin itu 0,07, belum kawin miskin 0,2, lanjut ke pendidikan SD tidak miskin yaitu 0,2, pendidikan D miskin yaitu 0,62, tanggungannya 3 terus tidak miskin yaitu 0,4, tanggungannya 3 miskin 0,42, kerjanya tiada tidak miskin yaitu 0,2, kerjanya tiada miskin 0,28, penghasilan tinggi tidak miskin 0,6, penghasilan tinggi miskin itu 0. Lalu kita kalikan dari tabel umur, status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan. Nah, hasilnya itu 0,001152. Dan di tabel miskin itu 0,42 dikali 0,07 dikali 0,62 dikali 0,42 dikali 0,8 dikali 0 itu hasilnya 0. Lalu hasilnya menjadi tidak miskin. Nah, cara mencarinya itu sama saja di tabel berikutnya. Sama seperti tabel pertama tadi. Nah, ini data testingnya dari RapidMiner tadi. Nah, jadi hasilnya itu tidak miskinnya 2, tidak miskin 2, 3, miskinnya 4 dan 1. Nah, dan sama seperti di RapidMiner tadi. Sekian dari kami. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah apa ya videonya?